Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga yang saya cintai. Di pagi hari yang cukup dingin karena terjadi perubahan cuaca selatan ke utara ya. Jadi mudah-mudahan membuat kita tambah segar. Ini adalah pekan ke-45 ya, seperti yang sudah kita jalani tidak terasa begitu ya, bahwa sudah sampai ke 45, padahal ketika di awal-awal kelihatannya kita merasa apakah kita bisa sampai nggak begitu kira-kira. Nah, sekarang kita masuk ke 45, saya harus share. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Kita, Tinggal diagak besarin. iya betul. Saya harus duplication dulu biar bisa nulis. Oke. Nah, udah kan ya? Oke, baik. Kita masuk ke materi ke-45. Jadi, kita akan punya hal-hal khusus di bab ke-8, hal-hal khusus ini bab terakhir. Subbabnya mengenai uslub syarat. Ya, uslub syarat, kita sudah mengenal huruf-huruf syarat, kita sudah bersinggungan dengan syarat dan jawab beberapa pekan, baik melalui ketika kita belajar huruf syarat huruf 11 maupun huruf ke-14, syarat asartu wal jawabu ya juma atau asartu saja kita sudah, tetapi tentunya di situ hanya dari sisi huruf. Di sini kita buka secara aplikasi. Ya, kita buka secara aplikasi bahwa huruf-huruf syarat yang kita pakai itu tidak sesederhana tinggal make, tidak sesederhana kemudian otomatis ngepas begitu. Nah, oleh karena itu dibahas. Mengapa hal-hal khusus mengenai uslub ini kita buka? Ujung-ujung akhir daripada ilmu nahwu sorof itu adalah ilmu mengenai pengertian bagaimana setiap huruf itu berperan di ilmu sorof, dan sebuah kalimat itu di i'rab itu ilmu nahwu, dan di uslub ini bagaimana kita menerjemah dengan baik sehingga dibalik lagi nanti ketika kita membaca Al-Quran yang sudah barang jadi, maka menggunakan nahwu sorofnya akan pas apabila uslubnya dikuasai. Nah, oleh karena itu jangan sampai kemudian kita akan bagi dengan 3 pekan tentang uslub. Ada beberapa uslub yang akan kita pelajari. Nah, mudah-mudahan dengan pengikat terakhir mengenai uslub ini, maka seluruh ilmu nahwu sorof dan kemudian uslubnya terkuasai, sehingga kita akan melangkah setelah selesai ini pada praktek, karena kita belum praktek. Ini baru ilmunya saja di KBI, nanti kita akan praktek di KTI ya. Soal nanti KTI-nya apakah mudah-mudahan masih bisa di KTK, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau tidak ada tempatnya, mungkin ya terpaksa kita belajar sendiri dengan ilmu KTI gitu ya, nggak apa-apa. Mari kita lihat hal-hal khusus yang mengenai uslub syarat ini di dalam pekan ke-1 sampai ke-14 yang saudara pelajari ini. Pengetahuan tentang ilmu sorof menerangkan segala sesuatu tentang kata dan perubahannya, dan itu kita pelajari sejak di level 1, level 2 KTK atau level 1, level 2 MTO.
Itu isinya adalah sorok, semuanya sorok tentang kata. Malah kemudian di KBI dipelajari ulang dan kemudian dikembangkan. Tentang kata itu tidak hanya terbatas dari yang dihafal, baik itu huruf yang ada 1 sampai 26, termasuk KSDU, kemudian masing-masing isim, fiil, huruf diurai lebih detail dengan variasinya, dengan kemudian kita mengenal namanya tasrifnya, sampai ke iklat dan ibdal dan sebagainya, itu semua adalah sorok. Baru kemudian nahunya masuk ke i'rab. Bagaimana dia bisa berubah bagian terakhir dari harokat yang kita sebut i'rab itu. Berubahnya itu disebabkan kedudukan, jabatan, apakah dia itu sebagai fa'il, maf'ul, kemudian keterangan dibagi lagi, ya, berbagai jenis, ada tamyiz, ada hal dan sebagainya, termasuk maf'ul pun dibagi lagi. Itu semua adalah ilmu daripada nahunya. Bagaimana kalimat itu dibentuk dan dibalik karena kita belajar menerjemah Al-Quran. Apabila kita lihat akan, kita coba dulu dengan ilmu nahunya, apa dia tugasnya, kemudian baru kita detilkan di sorotnya. Nah, sedangkan di tabel yang sudah saudara pelajari di 3 tingkat terakhir itu adalah saudara mencoba mengurai dulu kata per katanya, yaitu dengan ilmu sorof, dan kemudian di sebelah kanan tabel ada ilmu nahu, bagaimana fungsi daripada masing-masing. Nah, itu semua nanti akan kita praktekkan di tingkat berikutnya. Kita praktek aja, kita akan praktek aja, dan praktek-praktek itulah yang menyebabkan kita akan dengan sangat mudah lama-lama menikmati bacaan Al-Quran dengan baik, terjemahnya itu dengan cara mencoba bagaimana mempraktekkan semua ilmu nahu, sorof, dan uslub ini pada Al-Quran. Kita khusus Al-Quran aja, karena kita punya keterbatasan, kita sudah punya umur, jadi kita harus segera untuk menyelam dengan Al-Quran. Kita harus fokus. Fokus kepada Al-Quran, fokus kepada nafsu sorof dan uslub, fokus kepada ilmu yang pelajari untuk supaya satu poin kita mengerti Al-Quran, mengerti yang Allah katakan, itu aja. Nah, mari kita lihat apa itu uslub. Uslub adalah ilmu. Nah, di sini tadi dikatakan uslub itu adalah ilmu dan seni untuk merangkai kalimat dalam bahasa Arab secara benar, secara baik. Merangkai kata dalam bahasa Arab itu tidak seperti ilmu tadi sorof, kata per kata, kemudian nahu digabung. Tidak hanya begitu ternyata. Ternyata juga ada seni-seninya sedemikian rupa sehingga kita menjadi, oh rupanya ini penterjemahannya menurut terjemah kata per kata kok tidak sama dengan rangkaian panjang. Nah, itu akan kita pelajari. Nah, karena akan membuat kalimat dengan pola yang benar tadi, maka tentu saja sangat diperlukan penguasaan pengetahuan yang berkaitan erat dengan ilmu nahwunya. Jadi tetap ilmu nahwunya penting. Ilmu sorof gitu. Dan pemahaman mufrodat, arti makna kata gitu yang sudah kita pelajari sudah level 1, saya katakan tadi, mulai hafal seluruh huruf 1 sampai 26, dilakukan, diingat, dan kemudian kemarin-kemarin coba dipraktekkan. Kemudian selain mufradat juga beberapa imla, beberapa tulisan, kenapa menggunakan ha, kenapa menggunakan i, kenapa tanwinnya hilang, kalau digabung kenapa harus tidak boleh bertanwin dan sebagainya, kenapa di dalam fiil kok ada kasroh, padahal fiil harusnya hanya boleh menggunakan rofa, kemudian nasob dan jazm, tapi kok juga ada yang kasroh, dan seterusnya itu adalah jumlah dan lain sebagainya yang sudah kita pelajari. Dengan memahami ilmu uslub ini, maka sebaliknya nanti akan dengan mudah memahami tulisan yang dibuat pihak lain, terutama yang sudah ditulis dalam Al-Quran.
Karena bila hanya diterjemahkan kata per kata dengan menggunakan ilmu sorof dan kemudian dirangkai dengan ilmu nahwu, maka akan menghasilkan terjemah yang janggal. Untuk dimengerti bahwa secara keseluruhan, maka dengan dibantu ilmu uslub ini, pemahaman makna dari suatu kalimat akan lebih baik. Ya, jadi kalimat itu akan jauh lebih baik apabila kita mau belajar uslub. Namun di dalam kelas KBI ini karena hanya 3 pekan, uslubnya hanya uslub kulit saja, uslub utama saja, nggak apa-apa. Tapi tahu, oh rupanya memang ada perubahan antara terjemahan kata, kalimat, dengan kalimat sempurna seperti di uslub. Nah, kalau ilmu uslubnya sendiri, itu bisa 1 tahun sendiri. Tetapi tidak perlulah kita ke situ, cukup kita mengenal kulitnya saja, supaya nanti ketika praktek saja. Ketika kita praktek di kelas berikutnya, kelas praktek dari tarkib, kita akan mencoba menggunakannya. Ya, bersabar, bersabar. Kita fokus dulu, pelajaran tahap demi tahap, gitu ya. Dari sejak kita tidak tahu apa-apa, sekarang sudah 45 pekan ilmu digerojokin, tentunya akan berbeda hasilnya. Ya. Pada pengenalan uslub ini, hanya akan disampaikan bagian umumnya saja, tidak secara detail, hanya sebagai pengenalan isim ilmu uslub ini. Ya. Jadi tidak secara detail, pengenalan saja. Dalam bahasa Arab terdapat sejumlah uslub atau pola kalimat yang sudah umum dipakai untuk menerangkan makna tersebut. Ya, uslub-uslub itu yang kita kenal sekarang itu adalah mulai ada 8 dulu. Nah, yang 8 yang utama dan belum detail mengenai uslub yang lain. Nah, mudah-mudahan itu tidak membuat pusing saudara-saudara yang sudah belajar nahwu sorof, tapi menambah wawasan tambahan. Kalimat syarat atau uslub syarat, kalimat sumpah atau uslub kosan, kalimat pujian dan celaan, uslub mad dan uslub zam, kalimat takjub, uslub ta'ajub, kalimat pengkhususan atau uslub ikhtisoh, kalimat bujukan dan peringatan, uslub ighra dan uslub tahdzir, kalimat permohonan, uslub istighosah, dan kalimat tanya, uslub istifham, akan kita pelajari dalam 3 pekan. Ya, 3 pekan ini, dan ini menjadi akhir-akhir daripada kelas KBI. Ya. Nah, nanti sebagai bekal yang cukup untuk di kelas berikutnya, yaitu di kelas KBI. Ya. Berikut uraian singkat mengenai semua bentuk uslub di atas dan penjelasan tentang bagaimana cara mengirobnya. Jadi, kita jelaskan untuk pekan ini kita belajar tentang kalimat syarat atau uslub syarat. Pengertiannya, uslub syarat adalah pola kalimat yang tersusun dari huruf syarat. Nah, kenapa saya kasih biru? Saudara kan kenal di dalam buku level 1 tuh huruf syarat. Coba lihat di kolom ke-14. Asyartu atau kolom 11. Asartu wal jawabu yazumma. Itu adalah huruf syarat ya, menurut pelajaran sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang kita bongkar ternyata yang dimaksud huruf syarat itu bukan berarti bahwa memang statusnya sebagai huruf, tetapi juga ada kadang-kadang dia yang sebagai huruf malah hanya cuma 2, yang lainnya adalah isim. Jadi nanti kita sebut isim syarat, bukan lagi huruf syarat. Tetapi di dalam ilmu aslinya disebut sebagai piranti atau perangkat syarat. Jadi piranti syarat atau perangkat syarat, bahasa Arabnya disebut adat syarat. Piranti-piranti, alat-alat, perangkat-perangkat untuk membuat kata atau kalimat syarat itu yang merangkaikan syarat itu 2 kalimat, di mana kalimat yang pertama berkedudukan sebagai syarat dirangkai dengan kalimat kedua. 2 kalimat dirangkai karena ada piranti syarat atau adat syarat. Kalau kita dulu sebutnya huruf syarat.
Kalimat pertama disebut kalimat syarat dan kalimat kedua dinamakan dengan kalimat jawab. Ya. Nanti kalau saudara baca di literatur yang lain bukan kalimat syarat nanti, kalimat jawab juga nanti apa namanya jumlah jawab syarat gitu tulisannya ya. Kalau kita sebut kalimat jawab paling gampang aja kalau kita ada piranti syarat, ada kalimat syarat, ada kalimat jawab gitu. Nah, piranti itu yang disebut huruf-huruf syarat kita kenal. Ada dua macam huruf syarat yang saudara-saudara kenal, yaitu huruf yang menjazmkan dua fiil, yaitu kita kelompokkan di kolom 11. Nah, jadi ini yang menjazmkan ini yang disebut kolom 11 begitu. Dan fiil yang pertama disebut fiil syarat dan fiil yang kedua disebut fiil jawab. Nah, nanti ada yang kolom 14. Kalau kolom 14 tidak menjazmkan. Kalau yang menjazmkan itu kolom 11. Nanti akan ketemu fiil syaratnya dan kemudian ketemu juga fiil jawabnya. Sebagai contoh misalnya kalau di kolom 11 kalau saudara buka kembali lagunya itu jika man siapa apa. Nah gitu yang masih ingat itu. Hai nama kemanapun hai suma. Dimanapun mahma bagaimanapun juga. Itu semua asar tuwal jawabu. Nah gitu. Nah itu adalah kolom 11. Mari kita mulai lihat dari in. Yang bilang kita jika, walaupun tidak selalu jika ya. Tapi utamanya paling banyaknya bermakna jika. Berfungsi mengikuti fiil jawab dengan fiil syarat. Ya. Jadi mengikatkan fiil jawab dengan fiil syarat. Ini jadi berikat menjadi satu makna yang baik dengan dimulai dengan in. Contohnya di sini misalnya inta yaitu inta mal tanzah tak mal tanzah itu innya jika tak mal. Nah ini kan kalau ada tak berarti fiil mudhari gitu ya. Tak mal kalau fiil mudhari berarti akhirnya harus domah. Tak malu berarti aslinya begitu ya. Berarti ini aslinya tak malu. Kemudian karena ketemu in, maka sebagai fiil syarat. In tak mal, maka dijawab dengan tanzah. Tanzah juga ada ta. Tanzah juga fiil mudhari. Tanzah juga berakhiran domah. Tanzahu aslinya. Kemudian dijazmkan menjadi tanzah. In takmal tanjah. Nah, takmal itu adalah bekerja keras karena ini pakai tak berarti dia adalah anta, berarti kamu, berarti engkau. Jika engkau bekerja atau jika engkau bekerja keras begitu ya, maka tanjah itu. Walaupun tidak pakai fa, boleh saudara terjemahkannya pakai maka. Maka kamu pasti sukses. Tanzah itu sukses. Tanjah juga sama. Domirnya di situ anta. Berarti kamu juga. Gitu ya. Maka kamu pasti sukses gitu. Pastinya karena jika itu kemudian dimunculkan kepastian. Boleh juga kamunya dibuang. Jika bekerja keras pasti sukses. Atau bila salah satu dibuang, bila kamu bekerja keras pasti sukses. Boleh begitu. Atau salah satu yang sebelah belakangnya yang kamunya. Jika bekerja keras kamu pasti sukses. Kenikmatan dalam menerjemahnya itu silahkan. Tetapi utamanya saudara kenali secara detail. Takmal asalnya dari tak malu. Berarti di situ ada domirnya anta. Berarti di situ ada kamu yang bekerja begitu. Kemudian tanzah juga dari tanjahu. Di situ ada
domir anta, oh berarti ada kamu, ya domir mustatirnya, itu ya. Dituliskan di bawah sebagai pengantar supaya ketika saudara belajar bisa autodidak, saya buat sedetil mungkin penjelasannya. Jadi buku KBI ini dibuat sedetil mungkin sehingga ketika saudara belajar sendiri pun harusnya bisa gitu ya, tidak harus menggunakan orang lain. Musrif hanya menjelaskan bagaimana buku ini berbicara begitu. Hanya menjelaskan bagaimana buku ini berbicara. In sebagai huruf syarat di situ, takmal sebagai fiil syarat, dan tadi sudah dijelaskan dia adalah statusnya jazm, asalnya tak malu, kemudian tanjah sebagai fiil jawab, jazm juga asalnya tanjahu, gitu ya. Nah, kalau sudah dijelaskan seperti ini, maka besok-besok kalau melihat tulisan seperti ini, itah tak mal tanjah, itu kita sudah mulai curiga, apakah ini syarat jawab atau bukan. Jadi tidak perlu ada fa-nya syarat itu, ya, tidak perlu. Gitu. Nah, kalau ada yang apa fiil mudhorik berjazm, kalau kita lihat di kolom 8 apa 9 kolom 11 ya, 8 sampai 8 sampai 8 sampai 11 itu semuanya kan adalah eh, huruf awamilul mudhorik. Nah, untuk awamilul mudhorik ini, maka ketika kita ketemu salah satunya, yaitu kolom ke-11, ada in, begitu, maka saudara mulai bercuriga, oh ini innya itu sebagai awamilul mudhorik, dan ketika ada mudhoriknya, dan kemudian ada jazmnya, langsung kita mengarah salah satu di antara 9 dan 11, oh ada 11, 11 itu asal tuh wal jawabu, oh ada kemungkinan ini adalah huruf syarat. Coba cek di belakangnya, adakah juga yang menggunakan jazm, oh ternyata ketemu tanjah, berarti ini adalah syarat jawab, gitu ya. Ada syarat, ada jawab, begitu ya. Nah, jadi mulai sekarang makin ringan dalam melihat sebuah kalimat. Kemudian yang kedua contohnya adalah man. Artinya siapa, atau siapa yang, atau barang siapa. Oh, sekitar itulah. Dipakai untuk setiap yang berakal dan berharokat marfu sebagai mubtada. Jadi biasanya nanti ketika mausul pun dia mubtada. Tapi ketika kita pakai si man itu bukan hanya sebagai mausul, bukan hanya sebagai mubtada, kita angkat derajatnya menjadi sebagai syarat, huruf syarat yang bisa membuat jazm mudhorik, ya, itu, maka nasob juga diperbolehkan nanti ketika posisi man itu sebagai maf'ul bih, bisa sebagai mubtada, bisa sebagai maf'ul bih juga man itu biasanya. Nah, di dalam kasus sekarang ini maka kita pakai sebagai huruf syarat. Jadi kalau saudara mau tulis dua-duanya, dia sebagai huruf syarat, ya dia sebagai mubtada boleh. Tapi di dalam kalimat lain, man itu juga bisa sebagai maf'ul bih, gitu ya. Ketika berharokat nasab, maksudnya posisi kedudukannya menduduki tempat nasab, maka dia adalah sebagai maf'ul bih. Ya. Karena man itu adalah mabni, jadi tidak bisa dirubah. Walaupun dia nanti nasab, tidak menjadi mana, begitu. Walaupun dia marfu, tidak menjadi manu, tidak. Gitu. Dia adalah mabni. Tapi kedudukannya, ketika dia berkedudukan di posisinya marfu, dia bisa jadi mubtada, dan ketika dia berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka dia berharokat nasab, begitu. Mari kita lihat contoh man yang dipakai sebagai syarat sekarang. Jadi itu tadi, jadi bisa saja di dalam pundaknya man itu bisa juga sebagai mubtada, bisa juga sebagai maf'ul bih, bisa juga dia sebagai huruf syarat. Nah, mari kita lihat man sebagai huruf syarat. Di sini kita lihat man
Nah, mulai yajro, man yajro. Sebentar. Oke, ya. Man, yajro, kemudian yahsud. Nah, yahsud. Nah, bagaimana kita melihatnya? Kita lihat di sini ada ya, berarti dia fiil mudhari, tetapi belakangnya bukan doma. Oh, ini sukun. Berarti ini adalah bisa menjadi fiil syaratnya. Ya. Barang siapa atau siapa saja atau siapa yang gitu. Yajra, menanam. Nah, menanam karena dia pakai ya di depannya, berarti dia adalah sebagai huwa. Nah, kalau dia huwa berarti kamu, atau sorry, berarti dia barang siapa dalam hal ini baliknya ke man, atau jadi huwanya itu balik ke man, balik ke barang siapa. Itu yajro itu adalah huwa dari yajrohu, gitu, yajrohu. Maka huwanya balik ke man, ke barang siapa. Huwanya siapa diganti menjadi barang siapa. Barang siapa menanam, atau siapa saja menanam, atau siapa yang menanam, gitu. Kemudian yahsud itu adalah dari yashudu. Yashudu itu maka di situ juga sama, mulai dari ya, maka dia akan berdomir mustatir huwa, begitu ya. Yang baliknya tadi ke barang siapa, ke man, ya. Pasti dia gitu akan menuai. Nah, kenapa pakai akan, ya karena dia adalah fi'il mudhari, ya. Nah, jadi boleh diterjemahkan menjadi barang siapa yang menanam, atau barang siapa menanam pasti akan menuai. Pasti dia akan menuai, bisa juga gitu. Pasti dia menuai, bisa juga gitu. Silahkan. Jadi man ini sebagai isim syarat. Nah, karena sebagai isim syarat dalam posisi ini adalah marfu, berkedudukan sebagai mubtada, bisa gitu ya. Yajro karena ini adalah apa namanya, fiil syarat, dia adalah jazm, asalnya yajro'u, berkedudukan sebagai khobar daripada si man. Kalau man sebagai mubtada, tentunya ini adalah sebagai khobar. Nah, tetapi khobarnya semuanya yajro, yahsud, tetapi dibagi dua, di mana yajro sebagai khobar, dan kemudian dia juga sebagai fiil syarat yang diikuti fiil jawab. Fiil jawabnya apa? Yahsud, begitu. Man yazro yahsud. Mubtada dan khobar. Khobarnya yang di belakang. Barang siapa? Barang siapa apa sih? Barang siapa menanam pasti akan menuai. Nah, begitu. Yang ketiga kita kenal ada mahma dan ma. Nah, kenapa digabung kalau di dalam lagu kan dipisah? Memang dua-duanya berbeda, tetapi memiliki makna yang sama. Yaitu apa, apapun, bagaimanapun juga gitu ya. Untuk yang tidak berakal. Kenapa yang tidak berakal? Kalau man itu untuk yang berakal, yang ini untuk yang tidak berakal. Ya. Saudara tandai bahwa yang man itu untuk yang berakal, ya, untuk yang berakal. Sedangkan yang ini, nah ini bedanya adalah ma, mahma itu untuk yang tidak berakal. Berharokat manfu sebagai mubtada atau berharokat nasab sebagai maf'ul seperti halnya man tadi. Maka kalau kita ambil contoh mahma takro, nah mulai ketemu di sini takro lo, oh, itu mulai ada jajemnya gitu. Yajid, nah jajemnya di mana? Yang ini sampai di situ. Yajid, nah, cuma nggak berdiri sendiri. Yajid dikasih kakak sebagai maf'ul bih terhadap yajidu. Nah, gitu ya. Mahma di sini takro,
apapun yang kamu baca dari qoro'a, takro. Nah, kemudian yajid akan bertambah kamu ma'rifat. Nah, ma'rifat, ma'rifatan, ma'rifatan itu apa namanya pengetahuan bukan apa kebaikan pengetahuannya atau pengetahuan kamu begitu. Jadi kita lihat mahma sebagai isim syarat gitu, tetapi dalam posisi ini dia sebagai mansub sebagai contohnya. Saya kasih contoh di situ adalah mahmanya di situ statusnya sebagai mansubnya berkedudukan sebagai maf'ul bih dari takro. Asalnya dari takrou. Jadi di sini, nah kalau tadi yang huwa itu balik ke man, kalau ini adalah takroknya memiliki maf'ul bih. Maf'ul bihnya si mahma gitu ya. Maaf Jadi Pak Rudi, mungkin haknya hak besar ya Pak. yang mana? Oh Yang iya, oh iya, Mah, ya. Mahma harusnya hak besar. Aduh lupa saya. Tolong dikoreksi di buku saudara-saudara sekalian ini. Nah, itu ya. Itu kan, Bu? Ya, oke, saya sip dulu. Ya betul Pak Musrib. Oke, mahma ya. Takro, nah, berarti di sini juga sama. Ya. Mahma, sim syarat ya. Baik. Sebagai mansub, nah jadi dia sebagai maf'ul bih dari takro. Sebagai fiil syarat jajemnya si takro tadi, kemudian yajid sebagai fiil jawabnya juga dia jajem. Tetapi kaknya untuk apa kak di situ? Dia maf'ul bih. Nah, jadi di sini mana tadi? Ya, ya. Takro ini kaknya itu maf'ul bih terhadap yajid, sedangkan mahma maf'ul bih terhadap takro gitu. Kamu membaca apapun gitu di sini pasti akan bertambah pengetahuanmu. Pengetahuanmunya itu pakai mu di sini, mu-nya itu nah, kamu di situ ya. Sorry, kasih draw mana nggak muncul. Nggak mau muncul. Nah, itu oke. Eh, good. Nah, ada kaknya di situ karena di sini ada mu ditambahkan. Ya, bertambah kepada kamu ma'rifah. Sebetulnya gitu, tapi diterjemahkan menjadi pengetahuanmunya yang bertambah atau bertambah kepada kamu pengetahuan bisa juga gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa si ma'rifatan itu menjadi maf'ul bih kedua bagi yajid. Nah, jadi si yajid ini juga kepada kamu, kepada ma'rifatan. Dua-duanya adalah sebagai maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua. Gitu. Nah, ketika kita lihat lagi mata, ainama, kapanpun, itu ya, setiap kali, sebagai keterangan waktu atau kita juga sebut sebagai zuruf zaman, boleh saudara, dia sebagai zuruf zaman, boleh juga sebagai isim syarat gitu atau saudara tulis sebagai perantif syarat boleh. Jadi dua-duanya boleh, satu juga boleh ya. Cukup misalnya syarat aja gitu ya boleh. Keduanya dipakai untuk keterangan waktu berharokat mansub sebagai maf'ul fi ya dzaraf zaman. Jadi boleh ditulis dia maf'ul fi, tapi juga dia sebagai syarat boleh. Tapi cukup syarat aja lah. Kita sudah tahu dia maf'ul fi dari keterangannya, dari artinya ya setiap kali. Mata yakti gitu, yakti soifu di sini kemudian diteruskan dengan yusafir. Nah, kalau kita lihat pendek-pendek
sekarang. Ketika mata sebagai maf'ul fi, ya'ti sebagai fi'il syarat jajem, gitu ya. Kemudian asoifu sebagai fa'il daripada ya'ti. Nah, jadi kalau saudara lihat kenapa kalau ini jadi artinya berdua langsung. Nah, jadi ini satu kesatuan. Nah, satu kesatuan itulah yang harusnya dia sebagai fiil syarat. Jadi ya'ti soifu itu adalah satu kesatuan karena yang satunya sebagai fa'il soifunya, ya'tinya sebagai fiil. Secara keseluruhan kalimat syarat fiil syarat ya'ti ditambah fa'ilnya gitu ya, maka itu menjadi kalimat syarat. Ya'ti soifu itu kalimat syarat. Baru kemudian yang kedua, yusafir sebagai fiil jawabnya. Tapi di belakangnya ada an-nasu, manusia. Itu sebagai fa'ilnya. Berarti ini adalah yang kedua. Yang kedua itu apa disebut tadi? Adalah kalimat jawab. Nah, kalimat syarat, kalimat jawab. Di mana kalimat jawabnya ada fiil syaratnya, yusafir dan an-nasu atau al-nasu. Nah, digabung yusafin nasu, yusafir nasu, itu menjadi kalimat jawab. Begitu. Nah, kemudian ilal masoifi itu di belakang tambahan sebagai keterangan, sebagai hal, ya, yaitu ke tempat peristirahatan. Nah, ditambahin lagi musim panas boleh, ya, ke tempat peristirahatan udah bagus, ya. Tempat berlibur, gitu. Itu tambahan atau keterangannya. Jadi di sini kita bisa lihat si mata tadi yang aslinya artinya itu bisa sebagai zorof, ya, zorof zaman atau sebagai maf'ul fi, tetapi dalam kalimat ini dia sebagai syarat, perangkat syarat yang diikuti dengan kalimat syarat dan kalimat jawab, begitu. Dan yang kelompok terakhir kita kelompokkan ada aina, ainama, ada ana, ada haisuma, yang artinya kemanapun, dimanapun digunakan sebagai juga keterangan tempat. Zorof, makan kalau ini. Berharokat mansub juga sebagai maf'ul fih juga. Jadi ini seperti yang sebelumnya, cuma yang sebelumnya zorof zaman, ini zorof makan. Contohnya ainama yasud. Nah, kemudian al-amnu. Nah, kita mulai curiga ini. Kalau kita lihat di sini, coba kita lihat. Ainama sebagai maf'ul fihnya, tapi dalam hal ini sebagai perangkat syarat tadi. Kemudian yasud sebagai fi'il syarat di sini yang jajem. Kemudian di kontek atau ditambahi al-amna. Al-amnanya ini adalah sebagai fa'ilnya. Ya. Yang yasud, yang terjaga itu apa? Gitu. Al-amna, oh keamanan. Gitu. Jadi keamanan terjaga. Ainama, kapanpun keamanan terjaga. Ainama yasud al-amnu. Begitu. Al-amnunya sebagai fa'il. Kemudian dijawab. Ta'um sebagai fi'il jawabnya di situ. Ya. Ta'um. Ya. Ta'um di sini merasakan atau dirasakan. Dirasakan ta'um tomak ninatunya sebagai fa'il. Tu'maninah kalau bahasa Inggris. Tomak ninatu, tu'mak ninah, ketenangan, ya. Tumak ninatu. Begitu. Itu sebagai fa'il. Jadi satu kesatuan, pada saat saudara lihat satu kesatuan yang ini, itu adalah sebagai kalimat jawab. Ada kalimat syarat, ada kalimat jawabnya.
yang masing-masing dirangkai, ada fiil syarat dengan fa'ilnya, ada fiil jawab dengan fa'ilnya, begitu. Nah, sedangkan kaifama ini tersendiri, artinya bagaimana, dipakai untuk menerangkan keadaan, berharokat nasab sebagai hal. Jadi kaifama itu bagaimana, namanya bagaimana ya, keterangan ya, menjadi bagaimana, itu menjadi hal, kaifama tu amil. Nah, di sini kita lihat tu amil. Tu amil siapa? Tu amil nasa. Oh, berarti nasanya itu sebagai, kita lihat maf'ul nantinya. Gitu. Jadi kita lihat di sini, kaifama, bagaimana? Tu amilnya sebagai fiil syarat yang jazm, tetapi dilengkapi dengan maf'ul bih nasa. Anasu, manusia. Kamu tu amil mengerjakan atau memperlakukan nasa orang gitu. Yu'amilu. Nah, di sini lihat nih. Ada apa namanya? Jazm di sini. Harusnya yu'amiluna. Nah, pasti ini ya, kalau ada u pasti una gitu. Yu'amiluna. Nah, mereka itu kalau yu'amiluna una mereka karena pakai ya tu'amiluna. Nah, tu'amiluna menjadi yu'amiluna, mereka memperlakukan kamu, balik di sini. Ya, mereka memperlakukan kamu ya. Dalam hal ini seperti itulah, atau manusia yang melakukan itu adalah di situ sebagai fa'il tentunya dari yu'alimuna. Jadi manusia memperlakukan kamu. Seperti itulah, atau sebetulnya di sini yu'amiluka nasu diterjemahkan begitulah mereka memperlakukan kamu. K-nya dari sebagai maf'ul bi, tapi nasunya sebagai pelakunya atau fa'ilnya dari yu'amilu, begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa dua kalimat yang di sini tu amil nasa satunya, ya satunya lagi yu'amiluka nasu, dua kalimat yang digabungkan, diikat dengan adanya kaifama. Jadilah dia kalimat syarat dan kalimat jawab. Gitu. Nah, si bagaimananya halnya. Jadi bagaimana kalian jadi kamu memperlakukan orang itu adalah sebuah keterangan. Keterangannya adalah si kaifama, bagaimana kamu melakukan orang tersebut. Begitu akan dibalas dengan orang lain. Nah, yang ini yang aneh sendiri, yang ayun, yang terakhir. Ini ayun itu siapapun, siapa saja bisa begitu. Dia itu sangat bebas dipakai oleh kita. Ya. Ada bisa dipakai sebagai subjek yang berakal, juga bisa juga subjek tidak berakal, mewakili siapapun, mewakili apapun, mewakili apa saja, mewakili dzaraf zaman, mewakili dzaraf makan, mewakili hal, tergantung dari mudhof ilaih yang disambungkan sesudahnya. Karena ayun itu nanti digabung. Nah, ayat misalnya nantilah kita tunjukkan dulu ya. Berharokat, dia bisa marfu ketika muktadanya diidofahkan. Ya. Apabila sebagai muktada, dia sebagai muktada, kemudian diidofahkan, maka dia sebagai marfu. Disambung dengan sebagai kata majemuk kepada sebuah zat. Kalau pada isim zat itu menjadi marfu. Dia bisa berharokat marfu ya, sebagai maf'ul fi apabila diidofahkan kepada zaman dan makan. Ya. Jadi diidofahkan kepada zaman dan makan, maka dia mansub. Dia bisa berharokat masuk juga ketika sebagai maf'ul mutlak apabila diidofahkan kepada masdar. Berharokat mansub juga apabila sebagai hal, apabila diidofahkan kepada setiap kata yang menerangkan keadaan.
Gitu ya. Ini semua yang ini diidofahkan. Ya, ya diidofahkan. Nah, sesuai kaidah asalnya, penggunaan ayun itu berlaku untuk semua gender. Ayun itu berlaku untuk semua gender. Untuk muzakkar, untuk muannas. Ya. Juga semua jumlah. Untuk mufrad, untuk musanna, untuk jama. Gitu. Akan tetapi khusus pada muannas ditambahi dengan tak. Contohnya jadi ayatun. Jadi dari ayun diselapkan di situ tak marbutoh di belakang sehingga menjadi ayatun. Jadi dari ayun menjadi ayatun. Begitu. Nah, dari ayun menjadi ayatun tadi karena dia menjadi muannats. Kita coba misalnya ayun atau ayatun gitu ya. Di situ di sini kita coba ayu atau ayatu amroatin. Nah, karena di sini amroatin, siapapun perempuan ketika amroatin itu boleh pakai ayatu, boleh ayatu, boleh ayatu atau boleh ayu. Jadi walaupun di sini adalah muannats, di depannya boleh pakai ayatu, boleh juga pakai ayu. Jadi ada yang menggunakan ayatun aslinya, tidak menggunakan ayun, ada. Tetapi ada juga nanti walaupun di situ adalah muannats, tapi kemudian di depannya pakai ayu, ada. Nah, di sini siapapun apa diidopakan pada amroatin, oh perempuan. Jadi inilah siapapun perempuan. Baru kemudian kita lihat tahlus. Nah, di situ baru kita lihat sebagai mudhof dan sebagai mubtada berharokat rofa, tetapi amroatin sebagai mudhof ilaihnya. Jadi ini satu kesatuan gitu. Mudhof ilaih sebagai mubtada ya bersama-sama. Kemudian ada tahlus sebagai fiil syaratnya. Makanya dia di sini menggunakan harusnya tahlusu menjadi tahlus syarat jazm fi amaliha sebagai maf'ul bih daripada tahlus tadi. Nah, jadi ini kalimatnya. Nah, sampai di sini. Nah, sorry mana? Ini aja. Nah, ini sebagai kalimat syarat baru diikuti. Di sini adalah tahdam. Nah, ini juga ada sukun. Bila daha. Nah, kita lihat di sini. Saya katakan di sini bila dahanya sebagai maf'ul bihnya. Nah, sehingga saudara lihat di sini tahdam bila daha itu menjadi satu kalimat tersendiri yang disebut sebagai kalimat jawabnya. Di mana bila daha itu maf'ul bih dan bila daha itu kemudian diperoleh dari dua. Dari biladun dan hak. Haknya itu sebagai apa? Mudhof ilaih. Ya, biladun jadi bilada itu karena dia maf'ul bi, kemudian disambung dengan hak sebagai mudhof ilaihnya. Begitu. Nah, itu adalah cerita sampai ke ayun itu adalah semuanya yang bisa menjajemkan. Sedangkan yang berikutnya, yang ini adalah yang tidak menjajemkan. Nah, yang tidak menjajemkan dua fiil, yang tidak menjajemkan di buku level 1 dulu disebut sebagai kolom 14. Kolom 14 itu saudara-saudara sudah pernah menyanyikan juga. Dan jika ima ama jika ima artinya jika tidak.
Ama adapun lama, ketika lau jikalau, laula lauma mengapa tidak. Nah, itu masih ingat. Itu adalah kolom ke-14 asartu. Nah, mari kita lihat sekarang detailnya penggunaannya. Lau artinya jikalau, seandainya, atau sekitar itulah pokoknya. Sekitar arti jikalau seandainya. Adalah huruf yang menerangkan tidak ikut terjadinya jawab. Nah, jadi jawabnya itu tidak terjadi karena syaratnya tidak terjadi. Ya. Jadi si jawab tidak terjadi karena syaratnya tidak terjadi. Begitu. Pada umumnya dipakai sebagai fiil sebelum fiil madi, ya sebelum fiil madi. Nah, sehingga tidak perlu dijajemkan karena fiil madi tidak bisa dijajemkan karena dia sudah mabni sendiri. Ya. Fiil jawab biasanya diawali dengan la. Apabila berupa fiil madi yang positif. Maksudnya ini fiil jawabnya yang pakai la. Fiil jawabnya ya, yang di belakangnya itu diawali dengan la dulu. Apabila berupa fiil madi yang positif. Nah, jadi apabila fiil madinya positif, isim syaratnya fiil syaratnya positif, maka fiil jawabnya dengan la. Dan kemudian tidak diawali dengan la apabila fiil madinya negatif. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Langsung kita ambil contoh. Lau seandainya ulizal maridu. Nah, sampai di situ ulizal maridu. Kenapa? Uliza adalah fiil madi dan dia majhul kan pakai u, ya, sebagai fiil syarat. Al-maridu sebagai naibul fa'il karena dia majhul. Nah, karena dia majhul maka namanya bukan maf'ul tetapi naibul fa'il. Tetapi karena naibul fa'il maka dia pakai u. Aslinya dia adalah pakai a karena aslinya dia adalah sebagai maf'ul bih. Sekarang dinaikkan menjadi al-maridu. Al-maridu itu naibul fa'il dan dia kemudian dikasih harokat rofa di situ, ya. Majhul ulizal maridu disebut sebagai kalimat syarat, tetapi kalimat syaratnya ini positif. Seandainya pasien itu diobati, di itu karena dia majhul, diobati, pasien al-maridu, naibul fa'ilnya, ya pasien itu diobati, dia positif kalimatnya. Karena dia kalimat positif, maka jawabnya pakai la. La sufia. La-nya itu sebagai tambahan atau ziyadah. Sufia fi'il madi majhul juga sebagai fi'il jawabnya. Pasti sembuh. Sebetulnya ini pasti dia disembuhkan. Gitu ya. Sufia pasti dia disembuhkan. Maksudnya disembuhkan oleh Allah atau disembuhkan oleh si obat atau disembuhkan oleh obat yang diberikan. Jadi diterjemahkan jadi pasti sembuh. Harusnya pasti dia disembuhkan begitu. Ya. Gitu. Nah, jadi ini terlihat ketika kalimatnya positif. Tapi ketika kalimatnya negatif, kita lihat apakah benar ini kalimat contohnya. Nah, oh enggak ini ya. Ya, benar sebetulnya. Lau tak anal amitu. Di sini kita lihat al-amitunya itu sebagai fa'il dari ta'anna. Di sini al-amitu, ya buruh itu bersabar, sebetulnya tenang, sebetulnya bahasa terjemahannya amitu tuh baca macam-macam ya, tapi kita pakai sekarang bersabar, ya. Sorry, ta'ana bersabar, ta'ana itu bersabar, buruh amitu itu. Si buruh itu, si fa'ilnya ini, si buruhnya itu mau ta'ana, mau bersabar, gitu. Seandainya dia mau bersabar, karena artinya dia
tidak mensegerakan. Nah, kata tidak mensegerakan, seandainya buruh itu tidak mensegerakan, arti terjemahan aslinya itu begitu. Seandainya buruh itu tidak mensegerakan, maka tidak juga dia, tidak. Nazama menyesal, begitu. Ya. Jadi tidak pakailah, sebagai contoh di sini adalah pakai gitu. Nanti pakai yang lain juga bisa, atau tidak pakai juga bisa, tetapi ada nafi yang lain gitu ya, bukan pakailah. Ya. Seandainya buruh itu bersabar, seandainya buruh itu tidak mensegerakan, tidak gerenggusu, tidak cepat-cepat, tidak bersegera, pasti tidak menyesal gitu. Jadi di sini launya sebagai huruf syarat, kemudian ta'annal amitu itu menjadi kalimat syarat, dan makna zamwa menjadi, ini maknya sendiri ada siadahnya, tambahannya, kemudian nadama sebagai fi'il madi, sebagai fi'il jawab. Nah, itu adalah ketika saudara menggunakan lau. Tapi kalau ketemu laula lauma, artinya jikalau tidak, nah ini negatif. Seandainya tidak, kalau tadi mah positif, sekarang ini negatif. Adalah huruf yang menerangkan tidak ikutnya terjadi jawab karena syaratnya terjadi. Kalau kebalikan di sini. Ini kalau syaratnya terjadi. Kalau tadi, kalau tidak terjadi. Nah, balik lagi ke sini. Kalau dia tidak terjadi, maka jawabnya tidak terjadi. Kalau yang sekarang di sini dengan laola, ya, merangkan tidak terjadi jawabnya itu disebabkan syaratnya justru terjadi. Pada umumnya dipakai sebelum mubtada berharokat marfu dan khobarnya wajib dibuang. Nah, ini hal yang lucu yang saudara mungkin tidak pernah kebayang, ya. Ada sebuah kalimat gitu, ada mubtada khobar, tetapi khobarnya dibuang. Ya. Ada mubtada khobar, mubtadanya ada, khobarnya tidak muncul. Gitu. Tapi orang sudah mahfum dengan khobarnya. Nah, fi'il jawab biasanya diawali dengan la. Kalau jawabannya positif, seperti yang tadi, kasih la. Kalau jawabannya negatif, tidak pakai la. Sama dengan yang tadi. Kita lihat. Laola tobibu, gitu. Seandainya tidak ada dokter, tobibu itu dokter. Nah, kalau kita lihat tobibu itu isim rofa sebagai mubtada. Ini kok ngegantung ya, tobibu itu apa? Kok dia tidak punya teman? Setiap mubtada pasti ada khobar. Kok ini nggak ada khobarnya gitu ya? Memang sengaja dihilangkan di dalam kalimat laola. Laola tobibu, apabila tidak ada dokter, di mana khobar aslinya itu adalah dibuang gitu. Dibuang menjadi kalimat syarat sebagai ismiyah, cukup. Jadi tobibu pun adalah disebut satu kalimat. Tobibu karena ada khobarnya yang dibuang. Kemudian kalau positif jawabannya makalah saat. Nah, baru di sini ada sukunnya. Nah, tapi sukunnya ini bukan sukun dari fi'il mudhorik yang disukunkan, bukan, karena ini fi'il madi saat gitu. Oke, jangan terjebak gitu ya. La saat sebagai tambahannya, saat sebagai fi'il madinya, sebagai fi'il jawabnya. Itu holatu isim rofa, di sini holatu rofa terhadap saat gitu. Kemudian al-maridi, maridinya adalah tentunya karena di sini pakai kasroh, dia sebagai mudhof ilaih terhadap halatu. Itu halatul maridi itu adalah pasien kritis gitu. Ya. Kondisi pasien itu menjadi saat menjadi kritis. Gitu. Nah, jadi di sini menggunakan la karena jawabannya dia positif. Gitu. Nah, sedangkan kalau dia negatif, jawabannya ada kata tidak, ada ma,
Laula tobibu seperti tadi, seandainya tidak ada dokter, sama juga ini dianggap sebuah kalimat walaupun tidak ada obatnya. Sufiyal maridu. Nah, di sini kita lihat bedakan. Di sini maridu sebagai naibul fa'il, sufiyat. Nah, sufiyat di sini sembuh atau disembuhkan tadi. Sehingga tidak sembuh atau tidak disembuhkan oleh si dokter tadi, si pasien itu. Di sini pasiennya di sini pakai maridu. Karena dia sebagai naibul fa'il dari Sufyan. Tapi kalau yang di atas bagaimana? Al-maridi. Kenapa? Dia adalah sebagai mudhof ilaih dari halatu. Gitu. Nah, jadi coba kita lihat sedikit di situ sehingga saudara bisa melihat setiap ada perbedaan. Di situ pakai ti, itu nanti sebagai mudhof ilaih, sedangkan ini dia sebagai naibul fa'ilnya. Gitu, karena di sini ada sunya itu adalah majhul begitu. Di sini disebut sufia, ada fiil madi majhul sebagai fiil jawab begitu. Ya. Kemudian amma artinya adapun, sedangkan adalah huruf syarat yang sekaligus sebagai fiil syarat yang bermakna memerinci. Jadi apa yang diperinci? Adapun, sedangkan, itu memerinci sesuatu. Ya, huruf syarat yang sekaligus sebagai fiil syarat di situ ya. Jadi ada cerita di depan, saya mengucapkan selamat kepada semua yang lulus. Ini uhani'u jami'a kepada semua nazihina, ya, kepada semua yang lulus. Barulah kita menerangkan itu semua dengan ama. Adapun, baru di situ al-awalu peringkat pertama, fa maka, sa akan, ukafi'ahu saya beri hadiah gitu. Ya, oke, mari kita lihat ama sebagai huruf syaratnya sekaligus sebagai fiil syarat. Sini kita lihat yang ini ya, ama. Al-awalu isim rofa sebagai fa'il. Nah, ini sebagai fa'il, al-awalu sebagai fiil dari siapa? Dari fiil syaratnya. Jadi amanya itu fiil, al-awalu adalah fa'ilnya. Gitu. Adapunnya itu sebagai fiil. Fiil syaratnya itu ama gitu ya. Kemudian sekaligus dia sebagai huruf syarat, tapi juga dia langsung pegang sayalah fiil syaratnya. Sehingga kalimat syaratnya apa? Amal awalu. Nah, jadi ini menjadi kalimat syarat. Amal awalu. Nah, kalimat syaratnya. Dimulai dari fiil syarat dan kemudian ini fa'ilnya. Fa sebagai tambahan ziyadahnya. Kemudian di situ ada sa sebagai awalan untuk menyatakan akan. Kemudian ukafia fiil mudhari'nya sebagai fiil jawab, ya. Ukafia sebagai fiil mudhari'nya. Ku sebagai maf'ul. Nah, gitu sebagai maf'ulnya dari ini. Gitu. Kemudian ada lagi juga ida, artinya apabila. Ini juga sebagai huruf syarat, tapi sebagai dzorof zaman. Karena artinya adalah apabila. Sebagai dzorof zaman itu waktu yang akan datang. Ya. Ida, waktu yang akan datang. Iza, waktu yang akan datang. Itu kalimat sesudahnya diharokati dengan majrur. Karena ada dzorof, maka majrur. Begitu. Maka berikutnya setelah ida, itu adalah majrur. Apabila kamu sakit, idza maridta, ini diharokati sebagai majrur walaupun dia adalah fiil madi sebagai majrur ya. Idza maridta fad hab. Nah, pada hab dari idhab fiil amr di situ, fadhab fiil amr sebagai fiil jawabnya, ila
tobibi, ila tobibi, ke dokter, ya. Ya, idhab, dahaba, pergi, gitu. Idhab, pergilah ke dokter. Apabila, ya, ida. Apabila marid, tak. Apabila taknya itu adalah dari anta. Apabila kamu maridon, sakit. Nah, apabila kamu sakit, pergilah ke dokter. Idhab, pergilah. Ila ke tobibi, ya. Ila tobibi, ke dokter. Kenapa dia tobibi? Karena ada ila, gitu ya. Itu. Ya. Jar majrur sebagai hal, gitu. Contoh lagi, ida, apabila tobibu. Nah, di sini apabila dokter, idanya sebagai huruf syarat sekaligus sebagai huruf zaman, tobibu sebagai mubtada di sini. Nasoha, fi'il madi sebagai khobarnya. Nah, ini nasoha. Laka, jar majrur sebagai maf'ul bih dari nasoha. Maka, jadi ini satu kesatuan, gitu. Ini huruf syarat apabila, gitu ya. Apabila dokter menasehatimu, nasaha lakum kepada kamu, menasehati kepada kamu, maka akmal binashihi, maka kerjakan nasihatnya. Itu bi-nya itu tambahan ziyadah di situ, ya. Itu. Nah, begitu juga lama sama ku, lama, ya. Artinya ketika, setiap kali, ini huruf syarat yang zorof zaman. Untuk waktu yang lampau, kalau tadi yang sebelumnya adalah untuk waktu yang akan datang. Ini bedanya. Nah, ini waktu yang akan datang, zorof zaman, pakai ida. Tapi kalau yang masih lampau, lama, waktu yang lampau. Ya, kalimat sesudah fi'il madi itu menjadi kalimat lampau. Jadi ketika dahabtu, ya, dahabtu, mengunjungi tu, ya, aku, tu-nya itu aku, ketika aku mengunjungi ilaihi, kepadanya, ya, kepadanya. Jadi ketika aku mengunjunginya, maka ini menjadi kalimat sempurna di situ. Nah, kalimat apa itu adalah menjadi kalimat syarat. Ketika aku mengunjunginya, gitu. Wajadtuhu marido. Nah, di sini kita lihat ada wa sebagai tambahan ziyadah, jadu fi'il madinya, gitu, sebagai fi'il jawab, dan hu sebagai maf'ul bih, maridon sebagai halnya. Begitu. Nah, kemudian kita lihat di sini kalimat jawab yang diawali dengan fa. Ini ada tambahan nih. Nah, selama ini kita berpikir fa itu adalah kewajiban daripada kalimat jawab. Ternyata tidak. Bahwa menurut kaidahnya kalimat jawab itu tidak diawali, diawalai, maaf, perbaiki aja lah. Tidak diawali dengan huruf fa, gitu. Kaidah asalnya. Namun ada kalanya kalimat jawab harus diawali dengan huruf fa. Hal ini terjadi apabila, sambil saya ambil, mana kalimat jawab. Oke, kalimat jawab. Kalimat jawaban. Oke. Hal ini terjadi apabila kalimat jawabnya ada beberapa. Pertama, apabila dia jumlah ismiyah, baik berupa kalimat yang bermakna positif ataupun negatif. Itu. Contohnya di sini, man jadda fannazahu
halifuhu. Ya, itu ya. Halifuhu, ya sorry. Ya, bukan halifuhu, halifuhu. Siapapun man jada yang bekerja, atau disebut di sini bekerja keras karena pakai tasdid di situ. Jadi manjada, siapapun yang bekerja kesuksesan, maka kesuksesan adalah sekutunya. Harusnya kan gitu. Fa, maka gitu ya. Kesuksesan adalah sekutunya. Kalimat positif ini kalaupun di sini ada fa kemudian diterjemahkan siapapun yang bekerja keras kesuksesan adalah sekutunya, enak juga. Jadi tidak harus fa-nya kemudian dituliskan sebagai maka. Siapapun yang bekerja keras maka kesuksesan adalah sekutunya gitu ya. Bisa fa nazahu, kesuksesan, halifuhu adalah sekutunya ya, adalah temannya, adalah halifahnya, halifuhu temannya. Itu kalimat positif ya. Man sebagai isim syarat, marfu berkedudukan sebagai mubtadanya, zada sebagai fiil syarat jazm berkedudukan sebagai khobar ya. Mubtada dan khobar. Kemudian fa sebagai tambahan jada, an-nazahu isim jawab marfu sebagai mubtada, kemudian halifuhu idofah ya. Ya idofah karena ada hu-nya ya. Tapi dia juga marfu. Halifu yang marfu kemudian sebagai khobar. Contoh yang lain adalah yang pakai in, misalnya in yansurkumullahu fala golibalakum. Nah, jika ini sebagai fa'ilnya tentunya Allah. Allah yansurukum gitu ya. Allah menolong kalian dari nasoro ya. Kum kalian ya. Jika Allah menolong kalian, fa maka itulah tidak ada atau tidak goliba lakum, tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kalian. Ya, ini kalimat negatif, ada la di situ. Ya, jadi boleh juga fa atau boleh juga fala. Gitu artinya penjelasan ini, boleh la, boleh fala gitu. Nah, kemudian di sini goliba, kenapa jadi goliba gitu ya? Karena dimulai dengan la. Setiap la itu kalau tidak ada apa-apa yang lain bisa kemudian sebagai mansub gitu. Lakum adalah majrur. Begitu. Kalau dengan jumlah fi'liyah, kalau tadi ismiyah, yang fi'ilnya mengandung makna tolab atau tuntun seperti amr, nahi, atau istifham, yang kemudian ada tuntutan atau ada tuntutan lah, tolab itu tuntutan. Contohnya amr menuntut seseorang melakukan, nahi menuntut seseorang tidak melakukan, istifham menuntut seseorang untuk menjawab, gitu ya. Itu tuntutan disebut tolab. Nah, fi'liyah yang tolab ini contohnya ida maridta, apabila kamu sakit, dari ta ya, apabila kamu sakit, fa gitu ya. Apabila kamu sakit karena dia suruhan berikutnya, ikutilah itu nabi nasihat tobibi. Nah, nasha tobibinya ini satu kesatuan gitu ya, sebagai mudhof ilaih terhadap nashanya adalah maf'ul bih terhadap tabi ya. Tabi itu ikutilah gitu. Tabi ikutilah. Jadi ini berupa apa tadi? Fi'il amr, karena dia fi'il amr suruhan. Di situ fi'il amr. Nah, ya. Di situ maka dia fi'liyahnya itu bisa menggunakan fa gitu tambahan fatobi gitu ya. Begitu juga contoh di sini fi'liyah yang larangan negatif, fi'il nahi ya. Ketika in kulifuta di amali, jika diperintah kulifta, nah, taknya itu jika tak kamu diperintah, tapi tidak ditulis jika diperintah, jika kamu diperintah, diamalin
Ya, dengan melakukan sesuatu, itu panjang ini sebetulnya kalimat ini. Tapi kita mah jika diperintah, ya harusnya kulifta. Jika kamu diperintah melakukan sesuatu, diamalin. Gitu. Fala, jangan atau tidak. Fala, dari tukosir. Kenapa ini tukosir? Karena ketika setelah la, kemudian ada fiil mudhorik, ini jadi satu kesatuan jadi fiil nahi. Fiil nahi itu adalah pakai jajem. La tukosiru asalnya. Tukosiru jadi la tukosir. Begitu. Jadi dia fiil nahi fihi gitu. Jangan lalai dengannya, jangan lalai melaksanakannya gitu dengannya. Gitu. Nah, contoh yang lain pakai in, jika. Nah, jika di sini in hadastuka, jika aku katakan rahasia ka kepadamu, bisiri, siri itu rahasia. Jika di sini sirinya itu adalah bisiri, dia jar majrur sebagai hal, maf'ul bihnya ka. Jika aku katakan kepadamu tentang apa gitu, tentang rahasia, ya bisiri, rahasia, sesuatu yang sir, ya. Jika aku katakan kepada ka, kepadamu, ya, in, jika aku katakan kepadamu, baru dijawab fa. Tetapi berikutnya pakai hal boleh. Di sini hal sebagai istifham di situ. Tambahkan. Ya. Hal, maka apakah hal itu? Apakah taktumuhu merahasiakannya? Gitu. Karena pakai tak boleh ditambah akan. Ya. Taktumuhu, taktumu itu menjadi kamu, ya, kamu, anta, gitu. Taktumu, kamu ya, akan merahasiakannya, gitu. Ya, gitu. Ini istifham pertanyaan di sini diselipkan. Apakah kamu? Nah, jadi ada 3 contoh tadi. Jadi yang ini contoh istifham, yang tadi contoh nahi, sebelumnya la tukosir, yang pertama adalah contoh amar. Langsung di sini tabi gitu. Jadi ada amar, ada nahi, ada istifham. Saya ambil contohnya semuanya untuk supaya saudara jelas menerangkan itu bahwa fa bisa muncul karena tolak. Bisa juga jumlah fi'liyah yang fi'ilnya berbentuk jamid. Jamid itu selalu tetap, tidak memiliki tasrif, ya, tidak bisa dirubah ke yang lain. Contohnya laisa, asa, nikma, bisa, ya, bisa, nikma, gitu. Masih ingat? Sebaik, seburuk, ya, laisa, asa, gitu ya. Kita lihat contohnya di sini, man afsa sirro, barang siapa yang membeberkan sir, rahasia, gitu. Falaisa, maka laisa, maka tidak diaminin, tidak bisa dipercaya, gitu. Pak laisa. Nah, karena ada laisa di sini adalah fiil yang jamid, gitu, maka boleh pakai fa. Jadi fiil-fiil yang jamid yang ini bisa falaisa, fa'asa, fanikma, bisa, itu boleh saudara pakai. Ya. Ya, begitu juga contoh in ta'awa nu. Nah, jika kalian tak pakai tak, tapi ini una. Jika kalian tolong menolong, ya, maka fa nikma, hal terbaik, nikma itu baik. Fa nikma, hal yang baik, ma tastauna, bisa kalian lakukan, kalian, karena ada una, ya, dan tak, gitu, ya. Begitu juga, nah, jumlah fi'liyah yang didahului dengan lan, ma, kod, sa, saufa, itu boleh pakai fa. Falan, fama, fakod, fasa, fasaufa, gitu. Boleh. Kita ambil contohnya aja. In asoita, jika membangkang perintahku, gitu.
Amri, i-nya itu ku, amri perintahku, jika membangkang, jika kamu membangkang, aslinya kan ada tak, jika kamu membangkang. Amri, i-nya itu adalah ku, ya. Falan, nah, falan, tanala mahabati, kamu tidak, nah, lannya itu tidak, kamu tidak, tanah, nah karena ada tak di situ kamu mendapatkan cintaku, mahabati, ku, cintaku, gitu ya. Uhibu dari habata, uhibu, ya, cinta. Oke. Begitu juga contoh in tajtahid fama amtani'u an mukafaatika. Di sini kita lihat jika kamu, nah tajtahid asalnya tajtahidu kemudian dikasih sukun tajtahid, jika kamu sungguh-sungguh, fama maka ma tidak, ya, maka amtani'u aku, a-nya itu adalah dari aku tidak segan an mukafaatika, gitu ya. Mukafaatika, tidak segan menghadiahimu. Begitu juga contoh yang pakai fa yang lain tetapi kod, fa kod. Man ahmala fi amalihi, barang siapa yang tidak melakukan tugasnya, maka fakon di situ, maka dia asaa ila watonihi, maka dia telah menyakiti waton negara hi-nya, gitu ya. Nah, berikutnya adalah contoh yang pak yang lain, yaitu fasaufa. Barang siapa dolama nasa, yang menganiaya nasa, manusia atau manusia lain atau orang lain, maka fasaufa, saufa, sa itu bakal, akan, saufa juga akan, maka bakal yang damu, bakal menyesal, ya. Sa itu akan, saufa juga akan, sama-sama gitu ya. Saufa huruf sebagai tambah. Catatannya adalah bahwa perlu diperhatikan bahwa huruf syarat yang berfungsi menjajemkan tadi dapat menjajemkan fiil syarat dan fiil jawab selama kalimat yang menjadi jawab tidak didahului dengan fa, gitu. Yang syarat jawab itu biasanya di situ tanpa fa, maka barulah dia dijajemkan. Tapi kalau fa tidak perlu jajem. Jadi bila kalimat menjadi jawabnya itu didahului dengan fa, maka fiil jawabnya bebas. Boleh marfu, boleh mansub, boleh majrur. Kalau tanpa fa, dia biasanya jajem sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat, begitu.